Pernah nggak ngerasain naik Gunung Sumbing dari sisi timur sampai selatan? Dari Banaran sampai Butuh Kaliangkrik, treknya beda banget. Di video ini, kami bakal tunjukin gimana serunya pendakian lintas jalur 3 hari 2 malam. Basecamp Banaran ini ada di sisi timur Gunung Sumbing, dan jalurnya punya karakter yang cukup unik. Kami mulai pendakian sekitar jam 9 pagi, dengan biaya tiket 25.000 per orang. Tapi, dari base camp ke pos 0 Berangkalan, kami naik ojek dulu. Biayanya 30.000 dan butuh waktu 15 menit. Untuk izin lintas jalur, semuanya udah kami koordinasikan dengan kedua base camp, Banaran dan Butuh Kaliangkrik. Nggak jauh dari pos 0, ada bangunan bernama Dong Banger. Setelah jalan sekitar 15 menit, ada jalur nanjak layaknya tangga dengan view sebelah kanan kebun tembakau. Ada yang menyebutnya tanjakan eskalator. Nggak lama, kami sampai di pos warung Ganesari. Saat ini posisi saya ada di Ganesari. Ganesari ini ada di jalur pendakian Gunung Sumbing via Banaran. Tepatnya ada di atas tanjakan eskalator. Sampai ketemu di puncak besok hari. Sekitar 10 menit perjalanan, kami sampai di pos 1 Sekelenteng. Di dekat pos 1 ini ada makam Syekh Abdul Rahman. Di situ, kami istirahat selama 20 menit sebelum lanjut jalan. Pendakian lintas jalur ini kami rencanakan untuk 3 hari 2 malam. Kami bikin itinerary lengkap, mulai dari estimasi waktu, lokasi camp, perlengkapan, manajemen air, logistik, biaya, sampai menu makanan. Sedangkan fokus target kami adalah titik mata air, lokasi camp, 2 puncak, dan eksplorasi kawah. Kami sampai di pos 2 Siweliwel sekitar jam setengah 1 siang. Peralatan kami bertiga yang sifatnya berbagi ada tenda, alat masak, dan logistik. Sisanya dibawa masing-masing. Untuk 5 kali masak, kami bawa 2 kompor dan 3 tabung gas, serta makanan instan supaya praktis. Kita telah sampai di kawasan Stari, yaitu kawasan yang agak datar. Setelah pos 2 Siweliwel menuju pos 3, medannya bonus terus. Sekarang pukul 1:10, estimasinya 20 menit lagi sampai pos 3 dan saya akan makan siang di sana. Jam 2 siang kami sampai di pos 3 Punduk Barah yang ada shelternya. Kami istirahat dan makan siang sekitar 30 menit lalu lanjut ke pos 4. Di belakang saya ini istilahnya kalau orang sini menyebutnya Watu Wondo. Watu Wondo ini tepatnya ada di bawah pos 4. Ya. Watu itu artinya batu, Ondo itu artinya tangga. Artinya nanti orang yang melewat ingin naik harus menaiki tebing ya. 10-12 meter. Sangat berisiko, tidak ada pengaman, hanya ada webbing dan rantai ya. Tapi inilah adventure-nya. Walaupun tetap jangan nekat. Ya, sampai ketemu di pos selanjutnya jam 16:25. Selamat
sore. Teman-teman, posisi saya ada di bawah tepat pos 4 Watuwondo. Lihat di sana ya, sudah kelihatan lakatnya setelah menaiki tebing sekitar 12 meter. Ya, di sini adalah rekomendasi tempat camp untuk para pendaki ya. Tempatnya memang ada di bukit, tidak terlalu banyak pohon, tapi cukup aman. Dan juga saya rasa tidak terlalu luas juga. Jadi kalau rame entah bagaimana. Sampai ketemu di puncak Raja Wali, puncaknya Gunung Sumbing 3371 meter di atas permukaan laut. Dari base camp, masing-masing dari kami bawa 2,5 liter air. Buat kebutuhan masak, kami ambil tambahan 9 liter air dari mata air dekat pos 4 Watuwondo. Jaraknya cuma 15 menit dari pos. Walaupun musim kemarau, debit airnya tetap melimpah. Dari sini, kami melanjutkan perjalanan malam hari dan tantangan mulai terasa. Jalan menanjak, medan berbatu, cuaca berkabut, angin, dan beban bawaan jadi makin berat karena masing-masing bawa air 4,5 liter. Setelah kami tiba di pos Watu Lawang, yaitu gerbang ke arah kawah, target berikutnya adalah lokasi camp malam pertama yang berada di titik pertemuan jalur Banaran dan Kaliangkrik. Sekitar jam 9 malam, kami sudah masuk tenda, masak makan malam, lalu istirahat. Di sini nggak ada pohon tinggi, jadi anginnya cukup kencang. Setelah sarapan, jam 10 pagi kami mulai naik ke puncak. Jelasan makam darurat. Silahkan. Depan sana ada Segoro Banjaran, sabana yang luar biasa, tapi disitu tidak direkomendasikan untuk camp, bikin tenda kan akan merusak sabana. Wow, it's incredible, amazing. Tak lama dari lokasi tenda, kami melewati satu kawasan yang sangat ikonik, yaitu Segoro Banjaran. Selamat siang rekan-rekan. Jam 10 lebih 50. Belakang saya ini ada sabana yang amazing ya, ikonik di jalur Banaran. Tepatnya ada di sekitar kawah Gunung Sumbing. Ayo kita lihat. Di atas sana, sebelah kiri saya ada puncak Raja Wali. Sebelah kanan saya ada puncak sejatinya jalur Kaliangkrik. Rekomendasi orang base camp, ya base camp bawah,
pendaki tidak diperbolehkan untuk ngecamp di Segoro Banjaran karena takutnya akan merusak rumput. Nanti ketemu lagi di Puncak Rajawali. Setelah itu, kami lanjutkan perjalanan dengan medan menanjak dan berbatu. Kami sempat istirahat sebentar di pertemuan jalur Banaran dan Garung. Jam 11:50 kami tiba di Puncak Rajawali dengan ketinggian 3371 mdpl. Kami foto-foto dan nikmatin pemandangan sekitar 1 jam. Selamat siang, tepatnya tadi jam 11:50 sampai di Puncak Rajawali, yaitu puncak tertinggi Gunung Sumbing, 3.371 meter di atas permukaan laut. Kemarin kita naik via Banaran dan kita ngecamp di ketinggian sekitar 3.000 di pertigaan Kalianggrek. Nanti setelah ini kita akan ke Segorowedi dan ke kawah yang ada belerangnya, uap belerang, kemudian ke makam Makukuan. Setelah itu kita nanti akan turun, tapi nanti malam masih camping 1 malam ya, turun melalui jalur Kalianggrek. Jadi nanti masih ada 1 puncak lagi, puncak sejatinya Kalianggrek. Sampai ketemu di Segorowedi dan selanjutnya. Setelah dari puncak, kami turun ke arah kawah. Tujuan eksplorasi sekarang adalah Segorowedi. Sekarang posisi saya ada di Segorowedi, kawah Gunung Sumbing. Di belakang saya ini ya dinamakan Segorowedi. Tepatnya malah kita berada di tengah-tengah. Kebetulan hari ini karena masih musim-musimnya, masih peralihan kemarau ke musim hujan, Segorowedi masih kering dengan air. Ya, ini sekitar pukul 1:02. Kita akan eksplorasi, foto-foto di sini. Nggak lama sih, karena nanti kita harus kejar juga ke
kawah belerang dan makam, kemudian kita makan siang. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Setelah 20 menit di sana, kami lanjut ke kawah aktif yang masih ngeluarin asap belerang. Di belakang saya ini kawah, bisa dikatakan kawah aktif ya, karena asap belerangnya masih muncul dan suara gemuruhnya itu. Jadi di bawah ini adalah pipa magma. Lihat batu-batuan yang letak itu adalah batu dari guguran dulu letusan, yaitu batu lava yang mengering. Ya. Kami juga berhenti 15 menit di makam Ki Ageng Makukuhan. Setelah itu, balik ke tenda buat makan siang dan packing. Lalu lanjut perjalanan melalui jalur Kali Anggrek. Jalur Kali Anggrek ini juga mempunyai pos Watu Lawang. Tak jauh dari situ, jam setengah 5 sore sampailah kami di Puncak Sejati. Di situ, kami hanya sebentar karena waktu sudah sore. Lalu kami lanjutkan perjalanan turun ke titik camp malam kedua. Hanya sekitar 30 menit, kami sampai di pos 4 Cepogo. Agar tidak kemalaman, kami langsung lanjut perjalanan lagi. Di antara pos 4 dan pos 3, terdapat pos camp Sikendil bagi yang ingin menikmati sunrise. Jalur Kali Anggrek ini punya 3 percabangan, yaitu Ngemplak, Mangli, dan Adipuro. Jadi penting untuk tetap fokus biar nggak salah jalur. Jam 7 malam, kami tiba di pos 3 Siterbang, tempat kami bermalam selanjutnya. Setelah puas menikmati pagi, kami packing dan lanjut perjalanan turun. Semua pendakian ini kami persiapkan mandiri, termasuk latihan fisik sekitar 2 minggu sebelumnya, yaitu kardio dan penguatan otot kaki. Medan jalur Kali Anggrek ini sebenarnya variatif dan lumayan terbuka. Banyak jalur aliran sumber air juga, tapi karena saat itu musim kemarau, semuanya kering. Selama turun, kami cuma nemu 1 kubangan kecil. Setelah pos 2 Sikretek, kami melewati hutan dengan jalan tanah yang ditata layaknya tangga, dan itu lumayan lama. Di pos 1 ini terdapat warung, namun kami tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan turun. Akhirnya, jam setengah 3 siang kami tiba di base camp Butuh Kali Anggrek yang berada di desa wisata Nepal Van Java. Di sana kami laporan check out dan menyerahkan sampah kami selama 3 hari pendakian.
Kami juga laporan check out ke base camp Banaran melalui pesan WA agar semuanya tuntas. Tak lama setelah itu, kami bersih-bersih dan bergegas pulang. Kalau kamu suka konten pendakian seperti ini, bantu kami berkembang dengan klik like dan subscribe ya. Dan yang paling penting, ayo sama-sama jaga alam. Apa yang kita bawa naik, kita bawa turun lagi, khususnya sampah kita. Sampai ketemu di pendakian berikutnya.